Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk statistik pada pertemuan yang ke-11 ini, saya lanjutkan dari pertemuan yang dahulu, yaitu untuk lanjutan dari pengujian regresi. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang korelasi, nah sekarang dari bagian-bagian regresi itu ada beberapa hal yang harus kita uji. Kalau kita perhatikan, kemarin model dari regresi, terutama regresi linear sederhana yang merupakan bentuk garis lurus. Kita lihat di sini modelnya demikian. Ada dua variabel, ada variabel Y dan variabel X, di mana variabel Y ini merupakan variabel tidak bebas, sedangkan variabel X ini merupakan variabel bebas. Kita sudah belajar ini dan kita sudah bisa menemukan formula ini. Nah, sekarang kita akan menguji koefisien dari regresi tersebut. Jadi, kalau kita lihat di sini ada nilai B0 atau disebut juga dengan kemarin kita simpulkan dengan A, boleh penulisannya. Ini adalah merupakan intercept. Sedangkan B di sini ini merupakan dugaan bagi kemiringan garis. Orang sering menyebut dengan istilah slope. Nah, slope inilah yang hari ini akan kita uji. Apakah dia menunjukkan hubungan antara Y dengan X ini, dia berlaku linear atau tidak. Nah, itu kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, kemarin kalau kita belajar tentang persamaan garis regresi seperti ini, kalau kita rinci satu persatu, bahwa ternyata bahwa titik yang kita peroleh berdasarkan hasil pengamatan itu, dia tidak berada pada garis merah ini, maka dia akan berada di kanan kirinya, sehingga dia tidak tepat betul. Nah, akibatnya adanya titik yang tidak tepat pada garis yang merah ini menyebabkan yang namanya kesalahan atau menyebabkan yang namanya error atau yang menyebabkan yang namanya galat atau disebut dengan istilah simpangan, karena dia disebut menyimpang dari garis merahnya ini. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, pada uji hipotesis koefisien regresi ini mungkin sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang uji hipotesis. Nah, di sini akan kita gunakan. Pada uji hipotesis, di situ ada H0 dan ada H1. Nah, yang kita uji di sini adalah harga dari beta. Jadi kalau ada beta yang pertama, H0-nya betanya berarti sama dengan 0. Berarti kalau H1-nya lawannya, berarti beta tidak sama dengan 0. Uji yang kita gunakan adalah uji T. Jadi uji T. Oleh sebab itu, karena dia uji T, maka untuk menduga itu, maka kita harus temukan dulu yang namanya T hitung. T hitung. Untuk membuktikan apakah dia diterima dan ditolak, maka dia membutuhkan T tabel. Nah, di sini kalau kita lihat di sini rumus dari T hitungnya ada betanya atau B yang di sini, kemudian di sini adalah kesalahannya. SE-nya sendiri itu adalah ini rumusnya. Sehingga di sini nilai kritisnya itu T alfa per 2. Mengapa alfa per 2? Uji dua arah, karena di sini betanya tidak sama dengan 0. Bukan beta lebih besar atau lebih kecil dari 0. Kalau beta lebih besar dari 0 atau beta kurang dari 0, maka ujinya adalah uji satu arah, one tail test. Nah, karena di sini pendugaannya itu betanya tidak sama dengan 0, maka alfanya nanti harus dibagi 2. Ini ya, ini sudah diajarkan oleh Bu Anis Solihah. Nah, ini kita gunakan hipotesis tersebut.
Nah, ini uji statistiknya yang kita butuhkan, harganya yang kita uji adalah beta. H0 ditolak bila T hitungnya lebih besar dari T tabel. Atau T hitung kurang dari T tabel, maka dia akan diterima H0. Ini yang akan kita hitung, kita coba. Nah, ini sudah tinggal saya mengulang saja. Kalau ini digambarkan dalam kurva normal, begini. Maka ada daerah-daerah yang disebut dengan daerah kritis. Ada daerah yang harus menerima H0 dan ada daerah yang harus menolak H0. Garis merah ini adalah daerah-daerah kritis, di mana di sebelah kanan dan sebelah kiri yang berwarna hijau ini itu adalah daerah tolak H0. Sedangkan yang di bawah genta ini itu adalah daerah terima H0. Sekedar mengingatkan saja. Nah, ini untuk memperjelas tadi uji dua arah. Uji dua arah berarti begini. Nah, nanti akan kita temukan. Berarti di dalam sini itu adalah daerah terima H0, di luar sini adalah daerah tolak H0. Nah, contohnya di sini adalah sebuah penelitian terhadap pohon mahoni, di mana akan diteliti apakah ada hubungan antara tinggi pohon dengan diameter batang pohon. Dengan artian apakah ada pengaruh diameter batang pohon terhadap tinggi pohon tersebut. Nah, ini diambil sampel secara acak sejumlah 8 pohon mahoni yang sudah tumbuh hampir 5 tahun umurnya. Kemudian tabelnya nanti bisa dilihat di berikutnya, slide berikutnya. Kalau ada yang begini, berarti hal yang pertama yang akan dilakukan adalah kita menentukan persamaan regresinya. Ini pada pertemuan yang ke-9. Nah, ini sudah harus bisa menghitung, saudara. Y sama dengan A plus BX. Ini harus ditemukan dulu persamaannya. Nah, ini pohon mahoninya. Seperti ini pohon mahoni itu. Apakah ada hubungannya antara diameter yang ada di batang ini sama tinggi. Nah, ini yang akan kita coba diukur. Nah, ini datanya. Y itu menunjukkan tinggi pohon, kemudian X ini menunjukkan diameter dari batang pohon. Nah, karena kita butuh untuk menemukan Y sama dengan A plus BX, maka ini kita urai. Karena dalam komponen rumus kita butuh sigma XY, sigma Y kuadrat, dan sigma X kuadrat, maka ini harus diurai. Ini cara manual. Jadi berarti kalau XY ya berarti 35 kali 8. Y kuadrat ya berarti ini tinggal dikuadratkan dan seterusnya dan seterusnya. Ini kita jumlah ke bawah. Kemudian Y-nya kita jumlah ke bawah. X kuadratnya juga kita jumlah ke bawah. Nah, berdasarkan rumus yang sudah kalian lakukan, kemudian kalian coba pada materi ke-9, maka saudara akan bisa menemukan hasil dari persamaan regresi linier sederhana. Dari hasil perhitungan ditemukan di sini persamaannya Y sama dengan min 1,3147 plus 4,5413X. Y-nya di sini tinggi pohon mahoni, kemudian X-nya adalah diameter batang pohon mahoni. Kemarin juga saudara juga sudah diajarkan bagaimana menentukan koefisien korelasi dan koefisien determinasinya. Ini tinggal masukkan dari rumusnya tadi, dimasukkan, maka ketemu R-nya, korelasi, 0,886. Kalau mencari koefisien determinasi,
rumusnya kan R kuadrat, ya berarti tinggal dikuadratkan. 0,886 dikuadratkan akan menjadi 0,785. Koefisien determinasi. Apa artinya itu? Buka kembali di pelajaran yang lalu. Ini standard error estimate-nya atau simpangan dari persamaan regresinya, ditemukan SE-nya. Ini rumusnya. Kita masukkan. Jadi sigma Y kuadrat kita ambil dari, berarti ini kita ambil dari ini sigma Y kuadrat dari sini. Ini kita masukkan. Sedangkan ini sigma X kuadrat. Nah, ini kita masukkan. Ini sigma Y-nya. Ini sigma XY. Kemudian N-2. Berarti 8 kurangi 2. Kemudian besarnya standard error estimate persamaan regresi adalah 6,6364. Nah, hal ini apa artinya? Berarti hal ini menunjukkan penyimpangan data-data terhadap garis regresi atau bagaimana penyimpangan data yang menyebar di sekitar garis regresi itu sebesar 6,6364. Artinya apa? Titik-titik yang tidak tepat betul pada garis merah yang saya sebutkan di depan tadi itu sebesar 6,6364. Itu simpangannya. Nah, sekarang masuk di pengujian koefisien regresinya. Langkah pertama harus menentukan hipotesis. Harus ditulis, ini memang penting. Sehingga pada pelajaran bagaimana kita menguji hipotesis, maka harus dinyatakan secara tertulis. Di sini untuk H0, beta sama dengan 0, berarti H1-nya atau HA. HA itu berarti H hipotesis alternatif kalau A. Kalau 1 berarti H1 itu lawannya dari H0. Sama saja. Di sini beta tidak sama dengan 0. Perlu diingat bahwa kalau beta tidak sama dengan 0, ini adalah uji dua arah. Berarti nanti alfanya dibagi 2. Taraf signifikasinya kita ambil 0,05 atau 5% alfanya. Daerah kritisnya dengan derajat bebas N-2 berarti jumlah pohonnya 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Maka diperoleh nilai T tabel. Kalian sudah diajari bagaimana mencari T tabel. Saya tidak perlu mengulang lagi, sehingga di sini dengan alfanya 0,05 dibagi 2, kemudian diperoleh 2,447. Kemudian uji statistiknya dengan masukkan rumus. T hitungnya itu R in N-2, kemudian 1 dikurangi R kuadrat. Nah, di sini R ini apa ya? Korelasi yang di depan dihitung tadi. Itu 0,886 dikalikan 8 kurangi 2 diakarkan sama dengan 4,6805 dihitungnya. Berarti di sini T tabelnya 2,447, T hitungnya 4,6805. Kesimpulannya, berdasarkan perhitungan tersebut maka didapatkan bahwa T hitung lebih besar dari T tabel. Mana buktinya? Ya depan tadi sudah kita sebut. T hitungnya kita peroleh 4,6805, T tabelnya 2,447, sehingga T hitungnya lebih besar dari T tabel. Kalau kita dapatkan demikian, ya berarti H0-nya ditolak, diterima H1. Berarti dengan tingkat signifikasi 5% bisa digunakan untuk menjelaskan
bahwa ada pengaruh diameter batang pohon mahoni terhadap tinggi pohon mahoni. Ini kesimpulannya. Nah, sekarang saudara harus latihan. Karena kalau itu tadi kan teori hitungan-hitungan yang sudah saya hitung. Nah, sekarang saudara menghitung sendiri. Ini sudah ditemukan datanya, kemudian nilai A-nya ditemukan, nilai B-nya ditemukan. Saudara tinggal menguji bagaimana hubungan antara X dengan Y. Seperti saya lakukan pada uji T yang tadi. Nah, ini coba saudara lakukan. Saudara lakukan, tapi ini tidak dikumpulkan dulu, nanti dikumpulkan di belakang dengan saat pengujian dengan menggunakan uji F nanti setelah ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.